akan dimaksimalkan dengan seenggaknya ngilangin semua inner turret dulu sih. Aku punya feeling base turret masih bisa ketahan. Dan ya ini bakal bisa ngancurin semua inner turret aja dari Onyx Prodigy. Iya, seenggaknya kalau total semua inner turret dihancurkan ya, berarti total ada 5 sebenarnya turret yang dihancurkan gitu loh. 3 inner turret, sorry 4. 3 inner turret, 1 mid lane outer turret yang kalau dihancurkan itu bakal untung banget. Weh, tapi lihat follow up ke arah Monster. Lihat Monster masih bisa hidup dengan flicker yang dia lakukan, tapi ditangkap dengan Decimate. Dalam bahaya karena sekarang Boy sudah mulai menggila dengan skill yang dipakai. Double kill, triple kill bahkan. Boy mencari target keempatnya. Maniaka karena sekarang Cyrus sudah mulai terlihat. Dan bahkan Maniak from Boy. Oh my god, berhasil dapatkan momentumnya. Meskipun Lord sekarang coba untuk dimaksimalkan oleh Alter Ego X. Karena mereka masih ada Kids dengan tempat blade-nya. Mempanis satu orang player, tapi Kids mampukah dia selamat karena terkena efek bouncing ball. Ada Immortal yang berhasil dipecahkan dan ternyata ter-shutdown dan wipe out. Didapatkan oleh Onyx Prodigy di menit ke-15. Dengan adanya pick off menuju ke arah Angela, oke ada sedikit kerugian di tangan teman-teman dari Onyx Prodigy. Tapi lihat bagaimana Uranusnya dari Ludwig itu seakan-akan tidak peduli dengan apa yang terjadi di lane of dawn. Dia benar-benar menahan banget untuk di arah bottom lane. Abisin semua minion ya, di selain minion gak ada yang bisa nge-push juga ke arah bottom lane. Sama seperti hal yang bisa dilakukan banget oleh Munster tadi. Tapi ini sebenarnya lebih bandel jauh di tangan dari Ludwig sih. Dia benar-benar nutup semuanya. Dia bahkan masuk ke dalam base turret gitu loh. Dia bahkan menahan minion yang ada biar supaya ya udah nggak ada yang bisa nge-push juga dari teman-teman Alter Ego X. Dan ini dia dari segi instant replaynya. Dimana dengan adanya Alter Ego X yang sayangnya dari Cyrusnya itu langsung dibobol begitu saja. Otomatis Martis mendapatkan kill point yang bisa dibilang cukup manis. Dan berakhir kepada Yves di arah bottom lane, langsung triple kill didapatkan dan harusnya membuat Galgold yang cukup panjang antara jungler dari kedua belah tim. Ya, tapi lihat ada inisiasi. Konsisten dilakukan. Lutfi seorang diri, 1 melawan 5. Ada Hardguard, tapi sepertinya Lutfi gak bisa bertahan. Yang pertama berhasil dipecahkan, tapi datang bantuan dari belakang. Lihat gimana, karena Trace tepat mengenai tubuh dari Death Ghost. Tembak offense itu defensif, tapi sepertinya terlalu tanky. Dan bahkan damage dari ini terlalu sakit. Satu orang player berhasil dipanis, awannya hilang. Tapi 3 player diamankan oleh Onyx Prodigy menjadi player keempatnya karena sekarang Monster dan juga Kids terjebak di dalam jungle dari Onyx Prodigy. Mampukah Monster diketahui dan Monster sepertinya mendapatkan sweet spot untuk bisa recall di waktu yang tepat dan menyisakan 2 member untuk Alter Ego X mempertahankan base turret di bagian tengah. Tapi damage dari Chronology terlalu sakit. Monster mencoba bertahan, gak bisa selamat. Immortal berhasil dipecahkan, tapi once again flicker untuk defensif gak mampu untuk bertahan. Dan kali ini Alter Ego X disisakan 1 orang player saja yaitu Kids. Dan dia coba untuk memaksimalkan dengan combo yang masuk, tapi sayangnya Kids hanya bisa bertahan saja. Ini Boy walaupun udah dapetin 10 skill totalnya ya, dia masih bermain dengan sangat-sangat disiplin sih. Sejauh ini dia baru tumbang sekali aja dan bahkan setiap teammate yang ada, bahkan tadi zaman force digunakan untuk bisa melakukan push turret terhadap inhibitor dari Alter Ego X. Kalaupun mereka ingin melakukan kontes, Monster nggak ada frontline, sisa tinggal Death Ghost ngambil player bisa, tapi untuk nahan nggak bisa. Ya, tapi Owen berhasil kabur dari Divine Judgment dan dikeluarkan sementara Boy berhasil dari Simet menghilangkan nyawa dari RV. Didapatkan oleh seorang Kids. Tapi untuk kali ini pertukaran 1 untuk 1. Kids coba untuk ditangkap karena dia masih belum available Vince Voice-nya. Dan mampukah Kids bertahan karena Owen belum bersiap terkena efek dari Puppet String. Gak kena terus defense. Tempest Offblade di waktu yang tepat dan bahkan Kids menghindari 4 player dari Onyx Prodigy. Dan what a nice movement from Kids. Kids pindah menuju ke arah belakang sana. Tapi lihat bagaimana dengan Lord yang sudah siap untuk kontes oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Yes, mereka masih punya beberapa hero di belakang sana yang benar-benar nungguin banget untuk bisa melakukan engage. Tapi ingat, posisi dari Kids sendiri itu udah mulai ke-expose bahwa dia sedang berada di daerah bottom lane. Dia bisa balik lagi ke atas, tapi untuk mengincer dan juga menghilangkan Lord yang ada Tribution kayaknya agak susah sih. Iya, dan sekarang Boy udah ditempelin sama Monster ya dengan grab-grabnya. Dan Kids datang dari langit, menjadi target utama. Terkena efek tongkat, ternyata enggak, masih bisa hidup mundur karena bagian belakang tempat soft blade pakai dari Kids. Tapi harus berhati-hati, karena sekarang Kids gak punya cukup banyak HP. Mundur, tapi Boy berhasil didapatkan. Monster dipecahkan, 1 orang player tersisa di bagian belakang. Dan Monster berhasil di pick off. Coba untuk escape dengan conceal-nya, tapi Arvi tertinggal. Karena datang dari belakang Lutfi. Backstep yang dilakukan memberikan efek slow. Dan Arvi di pick up dan Tyrant defense. Tyrant Race menghilangkan 4 member dari Alter Ego X. Onyx Prodigy, 4 player dihilangkan. Dan one straight burst is real.
from Onyx Prodigy. Prolong teamfight yang berawal dari skirmish kecil-kecilan tiba-tiba menuju ke arah teamfight yang sangat panjang dan tadi guys bisa dibilang untuk Kids sebenarnya in general lebih tinggi untuk sekarang dibandingkan dengan Boy. Iya. Yang dimana Boy masih di angka level 5. Namun ini masih belum menjadi gap yang besar banget. Melihat dari segi gold gapnya itu nggak nyampe perbedaan di angka 500 gold bro. Untuk sekarang ya. Iya. Dan dari segi emblemnya pun aku melihat bahwa yang dibawa oleh Hellcard ini full ke arah emblem ofensif. Dengan adanya emblem assassin diikuti dengan Rapture dan juga Master of Assassin. Yang ditekankan adalah hit and run juga. Seperti mirip-mirip dengan adanya Alpha Boy dengan Quantum Charge. Iya, tapi untung aja barusan ada bouncing ball dari Defcoach loh. Kalau sampai dia kena onward, itu pasti langsung dipanis. Karena 4 player bersiap tadi di bagian bus di area bawah sana. Dan oke untuk kali ini bermain cukup hati-hati. Samuel engage onward ke bagian depan sana. Defcoach terkena damage-nya, tapi Dark Force dibuka. Kids mencari target utama itu Cherry. Coba untuk escape kah? Tapi Kids terjebak. Meskipun berbuat diciptakan di bagian bawah, tapi Defcoach terpaksa untuk escape dengan flicker. Dan untungnya Primal Wrath dari Samuel ini udah nggak ada. Jadi nggak kena last hitnya, tapi notice juga nih ya untuk Boy. Dia targeting Spear of Alpha-nya bagus banget, Coach. Iya, dan membuat Hellcard-nya dari Kids nggak bisa bergerak. Itu yang benar-benar penting banget. Dengan adanya niatan untuk bisa ngebungkam dari segi Veteran Strike-nya. Ternyata Boy udah memprediksikan hal tersebut dan langsung menutup jalannya. Dengan instan menggunakan Spear of Alpha-nya. Walaupun tadi Defcoach pun udah mulai ketarik begitu saja. Di tangan dari Samuel. Tapi seenggaknya itu menghasilkan kepada Kids yang tadi nggak ada proteksi sama sekali. Nah. Itu benar-benar kayak udah tinggal pasrah aja tadi dihadapi oleh Farsight dan juga Oke, tapi terlihat dari combo dari Rogue Wave. Langsung bisa menghilangkan nyawa dari Lutfi. Gak sempat untuk escape meskipun untuk kali ini Spear of Alpha connect karena Monster tapi terlalu tanky. Dan ya bakal cukup susah sih sebenarnya untuk bisa nge-take down Monster ya. Karena meskipun dia kena burst damage, dia masih punya Appraisal Rod. Dan juga pasif yang membuat HP yang warna abu-abunya itu bakal tumbuh lagi gitu ketika memberikan damage ke hero lawan. Tapi Turtle Camp presented by KFC muncul di bagian bawah dan sudah mulai ditarik juga oleh Defcoach dan juga RP yang bersiap memberikan visions di bagian depan sana. Tapi coba untuk dipaksakan karena Kids sekarang sudah mulai join ke dalam Turtle-nya. Masih ada pergerakan di dalam jungle oleh Boy dan juga Samuel. Dan untuk kali ini sepertinya akan direlakan kembali Turtle yang kedua untuk Alter Ego X. Bersiap Defcoach dengan Terror's Revenge-nya. Ini target utama, coba di follow up. Tapi Dark Force ke bagian belakang. Lagi di counter dengan adanya Veteran Strike. Tapi untuk kali ini coba untuk memberikan diri tapi Kids masih sustain. Dan Samuel berhasil didapatkan. Dan gak ada player dari Alter Ego X yang berhasil di pick off oleh Onyx Prodigy. Oke, ini sih aku ngeliatnya untuk dari segi setiap team fight ya, Boy itu sengaja nggak pernah menggunakan Spear of Alpha-nya di saat yang gegabah. Iya. Justru dia benar-benar untuk dipakai banget untuk ngejaga dari Veteran Strike dari Farsanya. Tapi lihat bagaimana dengan adanya Defcoach yang telah menumbangkan diri sendiri untuk bisa menumbangkan ada kesempatan untuk di arah bottom lane Tyrus dihancurkan. Wah, lihat gimana Spear of Alpha menekan 2 orang player. Tyrus, Ocean out, tapi double kill diamankan oleh Cherry. Dan luar biasa ya antusiasme para super fans yang hadir di MDL Arena. Ini benar-benar sampai menembus ke headset aku. Iya. Dan ya nih dipaksakan lagi. Si Onyx Prodigy mereka masih ada di 17.000 gold. Gak berbeda jauh sebenarnya sama Alter Ego X. Dan mau gak mau ya timing dari Onyx Prodigy ketika in and out-nya ini harus diprediksikan lebih matang lagi. Karena sebenarnya dari tadi udah bagus. Dimana Spear of Alpha ditahan untuk jadi cover ketika Kids-nya menuju ke arah Parsha. Dan bahkan fokus ke Defcoach. Coba untuk escape, berhasil menghindari Spear of Alpha. Sangat manis, membuat dia bisa bertahan. Oke, untuk sekarang dari tadi aku melihat bahwa engagement yang dibawakan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, walaupun dari segi kill point-nya beda satu, engagement mereka itu kebanyakan waktu selalu lebih rapi dibandingkan dengan Alter Ego X. Iya. Untuk sekarang ya. Karena aku melihat bahwa dengan adanya RP dan juga Sirius mengambil Brody dan juga Kadita, ini adalah hero-hero yang dalam tanda kutip sebenarnya itu butuh juga item power. Betul. Minimal satu lah gitu loh untuk bisa mendapatkan damage yang lumayan besar untuk diinputkan kepada teman-teman dari Onyx Prodigy. Tapi yang lebih penting lagi adalah Kids. Ingat dia masih belum dia masih belum melakukan kill sama sekali. Ya. Baru ada assist saja, sementara Boy udah dapetin 2 assist dan dengan tanpa adanya tumbang sama sekali. Yang kemungkinan ada sedikit perbedaan gold bagi para jungler di angka sekitar mungkin ya 500 ataupun 200. Iya, tapi Downhill Force untuk kali ini di pop up menuju ke bagian bawah. Berhasil mengambil nyawa dari Boy. Dan bahkan mencoba mencari player keduanya. Dikocek dengan sprint dari Lutfi. Dan Kids gak bisa memaksimalkan untuk dapat double kill di area bagian bottom lane sana. Dan Lutfi, wow, spell farm yang dia bawa ya. Ini langsung penuh lagi HP dan Kids harus sudah mulai berhati-hati karena sekarang Lutfi dan juga Fatal Ice Strike dari dalam 2 smash membuat Kids gak bisa bertahan dan bahkan terpanis untuk
di bagian XP lane membuat keuntungan lagi-lagi dipegang oleh Onyx Prodigy. Ya ini agak susah ya karena udah kejepit juga oleh dua player untuk di arah bottom lane sana dan kebetulan tidak ada player dari Alter Ego X lainnya yang sedang berkatat untuk membantu ke arah Kids. 2 kali Kids sudah tumbang. Ini harus segera diubah karena dengan ada Hellcurt yang kena global, menurutku itu cukup berbahaya sih apalagi dengan lawannya yaitu seorang Alpha. Iya, ada turret yang bisa dihancurkan, ditukarkan dengan adanya Turtle. Yang ketiga, tapi lihat follow up dari 4 kill belum ke pick off sama sekali loh. Bayangin, padahal banyak banget hero dari Alter Ego X yang bisa masuk ke lini belakang dan mendapatkan carry. Tapi dia bisa bertahan dengan adanya cover yang manis dari semua player Onyx Prodigy lainnya. Jawabannya kayak tadi, dengan adanya Boy yang selalu ngejaga Spear of Alpha-nya untuk nggak terlalu gegabah untuk digunakan. Ngebuat banyaknya cover kepada Fajar sendiri, tapi nggak cover juga ya untuk dari Monster. Karena Monster pun sudah tersangkap oleh 3 orang dengan begitu saja, tumbang dengan begitu cepatnya. Karena apa? Karena balik lagi power dari Cherry. Seperti yang dikatakan oleh Radit, 4 poin kill, 1 poin assist dengan tidak ada jeda sama sekali membuat burst damage, grounding dari Onyx Prodigy ini sangat kuat. Lihat dari segi itemnya pun, Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon itu sudah ada di tangannya. Bahkan kalau kita ngeliat untuk dari segi gap gold dari junglernya, ternyata gap goldnya ini tipis-tipis saja. Gak terlalu berbeda jauh, cuman untuk itemnya ini udah ada DHS dan juga Maleficor untuk Kids. Yang ngebuat sebenarnya damage-nya udah ada, tapi sayangnya momentumnya dari tadi belum terbuat. Iya, dan sadar gak sih kalau misalnya ini goldnya Kids lebih banyak karena memang dia dari tadi farmingannya bagus banget, farming patternnya. Tapi untuk dipaksakan ke arah inner turret di bagian top lane sana berhasil didapatkan. Bahkan coba untuk escape meskipun di area tengah. Kids, somehow dia tertangkap oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Dan semakin mempersulit lagi dirinya untuk bisa mendapatkan item yang lebih optimal. 3 kali pick off dilakukan kepada Kids dan wow, lagi-lagi Dev Coach untuk di follow up. Terlalu banyak efek sisi yang dikeluarkan tapi perawat karena yang salah membuat Samuel gak bisa mendapatkan last hit-nya karena Dev Coach. Dan Monster di bagian tengah harus sudah mulai aware karena damage dari true damage-nya Boy. Ini gak boleh disepelekan. Sedikit demi sedikit, stack demi stack dikumpulkan. Luffy yang terlihat coba mendapatkan buff meskipun manis banget Cyrus. Commotion out the Grover. Ditukar dengan Monster. Tapi once again D yang ditangkap. Dan ini adalah player yang paling mahal positioning yang begitu bagus dari Cyrus di bagian tengah. Oke, dengan adanya Zedong teamfight yang cukup pendek, tapi tadi impact-nya gede banget. Karena kenapa? Cyrus itu tadi hampir banget keangkat sama Spear of Alpha dari Boy. Iya. Tapi dia bisa keluarin rough waves-nya dan Ocean Odyssey-nya itu benar-benar pas banget ngebuat dia masih punya momen untuk menumbangkan ke arah D. Sebenarnya tadi dari segi teamfight masih bisa dilanjutin lagi, tapi dengan posisi RV yang menurutku ya damage-nya udah ada, tapi masih belum cukup. Iya. Belum cukup total, karena tadi aku ngeliat ke arah Boy, itu damage-nya sekali pukul udah 1,5 bar HP. Cuma kalau misalkan dia maju lagi, itu agak resiko. Karena kenapa? Ada Samuel depan sana yang siap untuk melakukan unward kalau broodinya RV terlalu overcommit. Wow, ini kontes yang pertama sih bakal susah ya, tapi lihat ada Free Fire yang dikeluarkan oleh Cherry, engage, menuju ke bagian belakang, Samuel menjadi badan terdepan, tapi Kids once again berhasil dapatkan Monster pun demikian, 2 man down dari Alter Ego X, dan Onyx Prodigy, coba mencari player selanjutnya, RV yang terlihat coba untuk di follow up, Lutfi, Sprinter masih di pop up, tapi lihat backup yang dilakukan oleh Dev Coach, mampu mempertahankan RV pun tershutdown, dan kali ini Lord presented by KFC didapatkan oleh Onyx Prodigy. Ya ini sebenarnya kalau aku lihat ya, walaupun Cherry mendapatkan 5 poin kill 0. Dan juga 3 assist. Aku akan mengatakan Luti sebagai kunci objektif untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Banyak banget momen di mana Onyx Prodigy itu lagi team fight. Lutfi-nya itu main laning jauh terus. Dan setiap ada orang yang ingin pulang dari Alter Ego X, ya kayak tadi. Di mana RV-nya udah mau recall, ternyata ditusuk lewat belakang, dilarang untuk pulang, dan pada akhirnya RV-nya tumbang. Ngepotong source damage dari Alter Ego X, apalagi dengan Kids yang udah tumbang 4 kali. Ini udah jelas banget, kalaupun memang dari segi gold gap-nya antara Boy itu mirip-mirip, tapi damage potensialnya itu nggak pernah bisa tersampaikan dengan maksimal. Untuk dari segi line up dari Alter Ego X, menurut ini udah oke banget. Tapi Kids sepertinya udah nggak sabaran untuk dapetin momentumnya. Jadi kadang-kadang ada momen di mana dia overcommit. Iya, tapi ini harus jadi suatu hal yang diantisipasi
loh sama Alter Ego X. Karena mereka nggak punya bawa high ground defense ya. Iya, itu Mereka dia. bawa mid lane, ya burst damage saja. Dan bahkan Peter Isaac untuk kali ini Cherry memukul mundur RP dan juga Cyrus. Setengah bar SP sudah mulai kehilangan. Tapi ya masih coba untuk memaksimalkan dengan Lord yang pertama. Onyx Prodigy, semua player yang berada di bagian top lane sana. Best terus berhasil dihancurkan dan bergerak ke arah mid lane. Di yang terlihat berada di bagian depan. Masih coba berhati-hati menghindari Death Coach dengan Tyrant's Revenge-nya. Tapi mau nggak mau, Munster terjebak. Dan kena onward. Coba tadi follow up, masih ada flicker. Dan manis banget escape yang dilakukan oleh Munster. Tapi mereka kehilangan 2 base. Top lane dan juga bottom lane. Dan Onyx Prodigy ini benar-benar untung banget loh. Lord yang pertama belum enhance dapat 2 base turret dan ya sekarang gap gold tercipta di angka 5.700 gold. Dan ini adalah angka yang besar karena kenapa? Kita bisa melihat bahwa Munster udah ngebawa Brave Smite pun itu udah mulai ke meltdown dengan cukup parah. Ingat, Alpha itu true damage. Ditambah lagi dengan adanya Cherry yang snowball dengan sangat besar ngebuat Munster pun gak bisa bertahan lama karena bedanya item dari Munster dan juga dari Cherry sendiri. Bahkan Lutfi pun dengan adanya Quantum Charge, seenggaknya kalaupun emang damage dia belum maksimal, ada sisi power yang ngebuat Alter Ego X itu susah banget untuk bisa pulang. Sisanya kalau kita ngeliat ke arah di ini untuk sekarang damage-nya ada. Tapi menurutku ini bakalan lebih menuju ke arah late game potensial aja untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Karena mostly damage-nya itu datang dari Cherry dan juga Boy. Ya, yang jadi problem adalah Alter Ego belum bisa nge-pick off Cherry loh. Ini Cherry benar-benar snowball banget, 5 poin kill, 3 assist, dan harusnya damage yang dihasilkan Ya. dari Call of Destiny dan juga Latin Trenchant-nya itu bakal semakin sakit lagi ke 5 player bahkan dari Alter Ego X. Karena sejauh yang aku lihat belum juga ada item magical defense yang dimiliki sama frontlaner mereka. Jadi ya mau nggak mau nih ya harus bisa berhati-hati. Onyx Prodigy selalu memainkan strategi 1-4 di mana Lutfi menjadi player yang bakal susah ditangkap sendirian di bagian bawah dan sisanya kalau main team fight ini CC-nya cukup, damage-nya cukup, jadi bakal cukup susah juga untuk Alter Ego X kontes di area Lord yang kedua nanti. Iya, masalah kontes juga ini Lord juga udah mulai muncul dan aku tahu banget dari Onyx Prodigy mereka sengaja nggak mau terlalu kelihatan di map karena emang mereka ingin kontesnya ke arah Lord lagi. Dan untuk sekarang Alter Ego X menurut lu ada di momen ataupun kondisi yang disadvantage. Mereka butuh dev coach untuk bisa menjadi momentum maker. Tapi problemnya adalah banyak banget yang gangguin. Gak dari Samuel ataupun Boy. Bahkan ada momen di mana bouncing ball-nya dari dev coach itu bisa di cancel sama Spirit of Alpha-nya Boy itu sendiri tau. Iya, karena kan knock up effect ya. Iya. Dan bahkan coba untuk conceal, tapi lihat dari Revolt, Cherry masih bisa selamat bahkan. Menghindari inisiasi agresif yang dilakukan oleh Alter Ego X. Di bagian bawah, Shatter juga flicker. Manis banget mendapat Kid. Kid masih bisa menghindar dengan Shadow Transition, tapi di bagian belakang ditunggu oleh Lutfi. Kid berhasil ditangkap, tapi kali ini Alter Ego X dalam bahaya. Karena mereka semua di-engage dengan area Peter Isaac yang dibuka. Coba untuk satu tetes terakhir, masih bisa hidup. Tapi di sisi lain sama Cyrus tertangkap. Dan bahkan menyisakan 3 member saja dari Alter Ego X. Mampukah mereka mempertahankan best turretnya karena kali ini Onyx Prodigy 5-man moves di area bagian tengah. Dan coba untuk masuk dengan Wings by Wings. Cherry berada di bagian depan sana, Death Coach coba untuk Tyrant's Revenge. Mau mundur semua player, apalagi semua dibuka. Tapi Spirit of Alpha dari belakang, Arfi berhasil dihilangkan. Dan pass terbuka untuk Onyx Prodigy. Dan inilah dia akhir dari game pertama. Kemenangan untuk Raja Langit. What a play! Ada Hellscourt, ada Kadita, ada Kufra tidak bisa